saya Orianji Mometa SPGR. Saya berasal dari SMK Negeri Maratai. Saya adalah CGP Angkatan 7 tahun 2022. Saya akan melakukan percakapan kucing pra-observasi supervisi akademik bersama teman saya Ibu Petronella Kalau, SPI. Selamat pagi Ibu Nela, apa kabarnya? Selamat pagi juga Ibu Orin, kabar baik. Senang berjumpa dengan Ibu Nela. Ibu, di sini saya mau minta waktu Ibu sebentar untuk berbincang-bincang. Saya mau berbicara dan berdiskusi bersama tentang supervisi akademik. Oh iya Ibu Orin, dengan senang hati. Saya di sini sebagai supervisor dan nantinya Ibu Nela sebagai gurunya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu saya ingin mengamati proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran di mana Ibu mengajar di kelas bersama siswa. Di sini saya bukan sebagai supervisor yang memberi penilaian, tetapi di sini kita saling belajar bersama dan saling berdiskusi, berbagi pengalaman dan memberi umpan balik tentang supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Ya, saya dengan senang hati Bu Orin, dimana kita bisa berdiskusi bersama dan berbagi bersama agar dapat membantu dan memberi masukan kepada saya untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas nanti. Kalau boleh tahu, apa tujuan pembelajaran untuk besok saat pembelajaran di kelas Ibu Nela? Oh iya Bu Orin, untuk besok KD yang saya ajarkan adalah KD 3.10 dengan topiknya produksi massal. Dengan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah di mana peserta didik mampu menjelaskan produksi itu sendiri dan produksi massal. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat produksi dan memasarkannya secara massal. Ya, menarik sekali Ibu. Selanjutnya apa areal pengembangan yang Ibu akan dicapai nantinya Ibu? Produksi yang area yang saya capai nanti itu sikap dari siswa membuat produksi itu sendiri dan produksi massal. Tadi Ibu sudah menyampaikan tentang tujuan dan areal pengembangannya. Bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang Ibu lakukan, Ibu? Strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah siswa berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya membuat produk, mengamati lingkungan sekitar dan mencatat serta melihat video. Oh, menarik sekali Ibu Nela. Ibu mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan belajar siswa, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dari masing-masing siswa tersebut. Kalau boleh tahu Ibu, media pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan untuk digunakan saat pembelajaran itu apa saja Ibu Nela? Oh, saya menyiapkan PPT dan video yang berkaitan dengan materi dan membuat angket Bu, dan LKPD untuk siswa mengamati dan mengerjakannya. Oh, jadi Ibu menggunakan media pembelajaran tersebut ya Ibu. Sangat bagus Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu kapan kita bisa melakukan kucing supervisi akademiknya Ibu? Bisa besok kita lakukan Bu Orin, karena besok pas jadwal mengajar saya. Oh Ibu Nela, terima kasih. Saya senang dan bisa berdiskusi dengan Ibu. Dan saya sudah mencatat untuk pra-observasinya. Saya jadi penasaran Ibu. Dan ingin melihat pembelajarannya nanti di kelas seperti apa. Semoga sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan dan siswa senang dan gembira mengikuti pembelajaran tersebut. Dan semoga dapat tercapai tujuan pembelajarannya Ibu Nela. Sampai jumpa Ibu Nela di kegiatan observasi besok saat pembelajaran di kelas Ibu Nela. Terima kasih Ibu Nela. Iya, terima kasih juga Bu Ya, Orin. sampai jumpa Ibu Nela. Baik, selamat pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar? Baik. Semua sehat kok? Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita minta tuntunan Tuhan dalam doa. Untuk itu Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Ini sudah salah satu pimpin.
Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir, karena waktu KBM kita semakin hari semakin singkat, semakin dekat untuk kita ujian. Untuk itu tolong diharapkan supaya teman-teman sampaikan kepada teman-teman yang lain supaya bisa hadir dalam kegiatan KBM. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Materi kita yang semester minggu kemarin, pertemuan kita minggu kemarin, ada yang masih ingat? Ya, masih. Ya, apa materi kita? Menentukan Menentukan indikator keberhasilan produksi massal. Ya, sebelum kita menentukan indikator keberhasilan massal, Ibu mau tanya dulu, apa itu keberhasilan massal? Ada yang tahu? Paulus, indikator massal itu apa? Massal, kata massal sendiri itu apa? Banyak. Tentang dengan istilah massal. Ya. Berarti keberhasilan massal itu keberhasilan yang dalam jumlah yang banyak. Jadi sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita produksi itu dalam jumlah yang banyak. Ya. Jadi hari ini kita akan berbicara indikator yang menentukan keberhasilan massal itu. Indikator yang pertama, Modal. modal. Modal itu seperti apa? Ya, salah satu faktor untuk menentukan keberhasilan. Dengan adanya modal, kita bisa dapat melakukan segala sesuatu aktivitas. Iya toh? Yang berhubungan dengan produksi. Jadi kita SMK, berarti kita siap menyiapkan modal untuk memproduksi. Jadi modal itu apa? Modal apa? Ya, salah satu penentu dari faktor keberhasilan. Dengan adanya modal, modal itu dapat kita gunakan untuk persiapan alat, bahan baku yang kita gunakan untuk pembuatan satu produksi. Misalnya kita membuat pakan, kita harus punya modal sehingga kita bisa memproduksi pakan. Ya toh? Jadi kita menyiapkan alat dan bahan. Modal itu kita gunakan untuk mendatangkan atau menyiapkan alat dan bahan. Jadi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan baku itu seperti pembuatan pakan berarti ada tepung, berbagai tepung, toh ada kanji, ada tepung ikan, tapioka, terigu, vitamin dan lain-lain yang dicampurkan akan menjadi satu produk, yaitu pakan. Ada yang mau bertanya tentang modal? Atau semua pahami? Ya. Yang kedua, pendapatan. Siapa yang di sini tahu pendapatan itu apa? Keuntungan. Pendapatan yaitu keuntungan dari hasil produksi. Jadi dengan ketersediaan modal, berarti kita mau untuk kita mendapatkan sesuatu. Dengan kita mengeluarkan uang, berarti kita juga mendapatkan uang, yaitu keberhasilan atau pendapatan dari produksi itu. Yang ketiga, volume penjualan. Dari volume penjualan ada modal, ada pendapatan.
didapatkan, sehingga volume penjualan itu semakin banyak. Betul atau tidak? Betul. Jadi kalau ketersediaan modal semakin banyak, maka volume penjualan atau apa yang kita produksi itu semakin banyak. Di sini pendapatan. Untuk pendapatan, misalnya kita punya modal, kita pakai yang sedang-sedang 100.000. Itu modal awal kita. Dari modal 100.000, kita olah dia, kita mau membuat pakan. Jadi misalnya dari 100.000 kita menghasilkan 10 kg pakan. Dari 10 kg pakan kita jual per kilo 25.000. Berapa keuntungannya? 250.000. Dari 250.000 kita kurangi dengan modal awal kita 150. 100.000. Berapa pendapatan kita? 150.000 merupakan keuntungan dari produksi masal. Ya, produksi yang kita keluarkan, dari uang yang kita keluarkan. Yang keempat, output produksi. Output, ada input, ada output. Output itu apa? Input masuk, output. Ingat, ada input, ada output. Jadi sekarang output produksi. Output produksi disebut berhasil apabila produksi sesuai target. Apabila produksi sesuai target. Artinya begini. Semua simpan PowerPoint perhatikan. Artinya output produksi itu berapa yang kita keluarkan sesuai target kita. Tadi kita sudah berbicara dari modal, toh? Ya. Misalnya dari 100.000, kira-kira kita keluarkan ini target kita berapa? Output yang kita keluarkan, toh? Berapa banyak yang kita produksi? Yang kita keluarkan untuk kita jual. Berapa pendapatannya? Ya, dari 100.000 kita mendapatkan pendapatan 150. Itu output kita. Jadi semakin banyak kita keluarkan, berarti output kita juga semakin banyak, semakin meningkat. Iya, toh? Ya. Jadi kita memproduksi semakin banyak, artinya kita keluarkan juga semakin banyak. Dan sebaliknya, nanti pendapatan yang kita peroleh juga semakin banyak pula. Bisa pahami? Bisa. Itu indikator yang keempat. Sekarang indikator yang kelima, tenaga kerja. Orang yang bertugas untuk memproduksi suatu produk. Orang yang bertugas untuk memproduksi suatu produk. Ketersediaan tenaga kerja dan kemampuan memahami bidang pekerjaan menjadi salah satu penentu keberhasilan. Menjadi salah satu penentu keberhasilan. Sudah? Ya. Jadi perhatikan. Jadi indikator yang kelima adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu siapa? Orang yang melakukan
tenaga kerja. Karena berbagai pengetahuan kita sudah miliki, kita sudah punya keterampilan, sehingga kita melakukan satu produksi. Bisa toh? Paulus, tenaga kerja atau siapa saja Paulus? Orang yang apa? Orang yang bertugas untuk bekerja. Orang yang melakukan atau orang yang melakukan aktivitas pekerjaan sebagai melakukan satu unit produksi. Jadi kita sebagai salah satu unit produksi. Jadi produksi massal itu artinya dalam jumlah yang banyak. Ya. Sekarang kita bentuk kelompok, 3 kelompok. 1, 2, 3. 9 orang dari 3 kelompok. Kita bentuk 3 kelompok. 3 orang ya. Diskusi ini tidak terlepas dari materi yang tadi tentang 5 indikator yang kita sudah pelajari. Di sini Ibu ada tulis indikator-indikator yang telah kita pelajari tadi. Jadi satu kelompok dapat 2. Kira-kira itu dia masuk indikator mana dan jelaskan. Dari jawaban yang ada tuh, tidak dilihat. Kira-kira itu masuk indikator yang mana? Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil. Kira-kira dari kalimat yang ada itu masuk indikator yang mana? Dari 5 ini. Tulis tetap di situ untuk sebentar salah satu presentasikan. Di situ ada 2 pertanyaan. Bisa? Bisa tahu? Dan permainan sederhana sekali, teman. Sebentar tadi Ibu sudah jelaskan tuh ya. Ibu tinggal kasih untuk kalian tambahkan. Kira-kira masuk indikator yang mana? Sudah? Oh, terima kasih atas kesempatan. Kelompok 3, ya, dengan sini. Kelompok 3. Yang di atas besar ini. Yaitu karena dia menghasilkan perubahan. Bisa toh? Itu indikator keberapa? Indikator ini 3. Robert penjualan. Baik, tapi kenapa pada kelompok 3? Yang kedua belum kelompok 1. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, hasil produksi sesuai. Dari angka di atas, yang dimaksud di sini adalah pendapatan, indikator pendapatan. Pendapatan itu sendiri adalah hasil dari modal yang dikeluarkan untuk mencapai suatu produksi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Baik. Yang kedua, orang yang melakukan produksi. Ini angket ini masuk di indikator kelima, yaitu tenaga kerja. Di mana tenaga kerja adalah orang-orang yang melakukan suatu kegiatan produksi atau orang yang mempunyai kecakapan dan keahlian untuk melakukan produksi tersebut. ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, Bang sudah. Terima kasih suatu yang sekolah sendiri rekan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jumlah barang yang dihasilkan dari angket yang ada ini merupakan
Para pengusaha biasanya telah melakukan perhitungan prinsip pendapatan dan jumlah barang yang dihasilkan. Ya, jumlah barang yang akan dihasilkan. Diskusi ini merupakan satu bagian dari proses pembelajaran kita. Jadi dengan adanya angket itu, kalian bisa memahami dari 5 indikator tersebut. Lebih memudahkan kalian untuk mengingat, ya toh? Ya. Jadi dengan angket itu kita bisa dapat mengingat, oh apa yang termasuk modal, mana yang termasuk pendapatan. Ada pertanyaan? Tidak. Semua pahami? Ya. Ya, kalau semua sudah pahami, kali ini merupakan pertemuan kompetensi dasar kita yang terakhir. Jadi untuk besok kita akan uji kompetensi dasar. Ya. Semua kembali ke tempat semula. Dari materi kita hari ini, kita sama-sama akan simpulkan. Kita akan simpulkan materi kita hari ini, yang mana kita dapat menentukan 5 indikator keberhasilan produksi massal. Yang mana ada 5 indikator ini merupakan satu modal untuk bagaimana kita dapat berhasil, satu produksi itu dapat berhasil. Jadi tadi kita sudah sama-sama sebutkan, itu sudah jelaskan dan kita sudah diskusi, yang mana kelima indikator ini tidak bisa terlepas untuk menghasilkan suatu pendapatan yang maksimal. Jadi di situ ada modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi dan tenaga kerja. Jadi kesemuanya ini merupakan satu rangkaian untuk mencapai satu keberhasilan. Satu keberhasilan produksi. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan kita akan menutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa. Dengan doa. Silakan salah satu pimpin kita dalam doa. Terima kasih, Gina. Oke, selamat pagi Ibu Nela, apa kabar? Selamat pagi juga Bu Orin, kabar baik. Senang berjumpa lagi ya dengan Ibu Nela ya. Setelah kegiatan observasi dan pembelajaran yang Ibu lakukan, yang saya amati dari pendahuluan, salam, dan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, ada penyampaian KD dan usai pembelajaran, kegiatan ini dan penutup, saya telah mencatat kelebihan dan kekurangan yang telah dilakukan dalam pembelajaran tersebut, yang diharapkan untuk selanjutnya dapat dilakukan perubahan atau perbaikan untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengajar di kelas yang berbeda nantinya ya Ibu Nela ya. Iya, terima kasih Bu Orin. Kita bisa saling sharing, berbagi dan memberi umpan balik untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar nantinya di kelas. Iya, iya Ibu Nela. Bagaimana perasaan Ibu Nela setelah diobservasi kemarin Ibu Nela? Saya senang Bu Orin Ya. bisa mengajar dan Ibu Orin bisa melihatnya langsung, nantinya bisa saling berdiskusi, saling berbagi dan memberi umpan balik dan masukan kepada saya untuk meningkatkan kompetensi saya dan untuk perbaikan ke depannya. Oh iya Ibu Nela, kita sama-sama belajar dan berbagi ya Ibu Nela ya, dan saling memberi umpan balik positif. Ya, saya melihat kegiatan pembelajaran
esensi dan dilakukan juga. Ibu Nela sudah melakukan semuanya ya, itu sudah sangat bagus. Ya, saya melihat untuk kegiatan inti, Ibu mengajak memahami pembelajaran masih terkesan terburu-buru ya Ibu ya. Dalam penjelasan dan saat tanya jawab masih ada jawaban serempak dari siswa. Saya melihat juga sudah bagus dalam pembelajaran inti Ibu menggunakan metode tanya jawab dan diskusi kelompok dan ada presentasi juga ya kemarin ya Ibu ya. Itu sudah bagus Ibu. Kemudian dari ini juga saya ada melihat juga Ibu tidak sempat menggunakan media PPT dan video ya Bu ya. Dalam pembelajaran, saya juga tidak melihat adanya pembelajaran mengamati lingkungan sekitar sebagai pembelajaran langsung atau kontekstual ya Ibu ya. Seperti yang Ibu telah rencanakan kegiatannya dalam pra-observasi di kegiatan di mana strategi pembelajarannya ya Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu? Apa ada kendala Ibu Nela? Iya benar Ibu. Pada waktu itu saya berpikir takut kalau waktu tidak pas, sehingga kesannya saya terburu-buru dalam penjelasan Bu. Dan saat tanya jawab juga benar Ibu, masih ada jawaban serempak dari siswa yang seharusnya saya sampaikan ke siswa untuk mengangkat tangan atau secara sukarela untuk menjawab pertanyaannya. Saya juga belum sempat memberikan siswa untuk pembelajaran mengamati lingkungan sekitar sebagai pembelajaran langsung atau konseptual. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan untuk media pembelajaran yaitu PPT dan video, tapi karena listriknya padam dan LCD-nya error sehingga tidak sempat digunakan. Saya juga belum sempat membuat refleksi bersama anak-anak Polri. Oh iya, gitu ya Ibu Nela ya. Kalau menurut Ibu Nela menghadapi kendala-kendala tersebut, apa yang akan Ibu Nela lakukan untuk mengatasinya? Kendalanya saya akan memastikan persiapan pembelajaran yang lebih baik lagi dan lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sesuai dengan pembelajaran berdefiniasi. Oh, jadi ke depannya Ibu akan memperbaikinya ya? Iya. Saya perlu mempersiapkan RPP lebih baik lagi tentang pembelajaran berdifferensiasi, yaitu tentang diferensiasi proses, konten, dan produk. Dan juga penggunaan media ajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Saya juga sebelum pembelajaran perlu memastikan LCD dalam keadaan baik atau tidak. Saya akan menginformasikan hal ini ke Wakasek Sarpras untuk memperbaikinya. Saya akan memberi handout PPT kepada siswa saat pembelajaran. Saya akan share video pembelajaran ke WA grup kelas 11 APA sehingga saat pembelajaran siswa dapat menonton video pada HP-nya masing-masing. Oh, seperti yang lanjut Ibu ya. Saya juga dapat menggunakan lingkungan sekitar dalam pembelajaran seperti praktek pembuatan produk. Saat tanya jawab, saya akan memberi kesempatan untuk siswa mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan bagi yang sukarela mau menjawab, sehingga jawaban serempak dari siswa dapat dihindari oleh. Oh, ide yang sangat luar biasa ya Ibu Nela ya. Kedepannya Ibu akan memperbaikinya ya. Mantap Ibu Nela. Jadi kendala tidak menjadi hambatan, malah memotivasi Ibu untuk kreatif mencari solusi pengecahannya. Saya sangat senang dan mendukungnya Ibu Nela. Ya, tadi saya lihat untuk penilaiannya Ibu menggunakan instrumen penilaian berupa LKPD dan angket ya Ibu Nela ya. Tapi saya belum melihat adanya pre-test dan post-testnya Ibu ya. Ya, saya juga tidak melihat adanya penugasan akhir berupa produk yang dibuat siswa, dan saat kegiatan penutup belum ada kegiatan refleksi bersama siswa ya Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Iya Bu Orin, benar. Saya tidak sempat membuat pre-test dan post-test. Dan saya juga tidak sempat melakukan refleksi pembelajaran bersama siswa tadi. Ke depan, untuk penilaiannya, saya akan menggunakan LKPD
angket dan menambahkan pretest dan protes. Saya akan membuat penugasan akhir berupa portofolio berupa poster atau karya ilmiah yang sesuai dengan pembelajaran. Serta tidak lupa melakukan refleksi di akhir pembelajaran dengan siswa-siswa saya di kelas. Oke, dari diskusi kita ini yang sangat menarik ya Ibu ya, Ibu sudah mau untuk melakukan perubahan ke depannya. Ya, dari diskusi kita ini Ibu, apa yang Ibu Nela harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, di mana kita saling belajar bersama dan berdiskusi bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan diferensiasi proses, konten, dan produk. Lewat diskusi ini, saya nantinya bisa memilih dan memanfaatkan dengan baik media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh, jadi dari diskusi kita ini Ibu Nela bisa mendapat solusi ya Ibu Nela ya, untuk memanfaatkan dengan baik media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ya. Oke, dari skala 1 sampai 10 ya Ibu Nela ya. Sekarang kalau menurut Ibu Nela, kemampuan Ibu Nela dalam pemanfaatan media pembelajaran sesuai kemampuan siswa itu menurut Ibu Nela ada di poin berapa sekarang? Oh iya Bu Orin, dari skala 1 sampai 10, sekarang kemampuan saya ada di skala 6 Bu Orin. Oh begitu ya Ibu Nela ya, jadi Ibu Nela sekarang berada di angka 6. Menurut Ibu Nela, setelah kegiatan tindak lanjut, perbaikan, rencana aksi berikutnya, skor berapa yang menjadi target untuk Ibu Nela mencapainya? Ya Bu Orin, target saya ada target 8 atau 9 Bu Orin. Oh luar biasa ya Ibu Nela ya, dimana Ibu Nela mau dari target 6 yang sekarang kemampuan Ibu ditingkatkan menjadi 8 atau 9. Iya Ibu Nela, menurut Ibu Nela, kekuatan apa yang sekarang Ibu Nela miliki untuk mendukung dalam penggunaan media pembelajaran nantinya? Saya adalah guru APAT, agribisnis, perikanan air tawar, dan saya mempunyai kompetensi di bidang saya. Menguasai materi pembelajaran saya juga sudah menggunakan media pembelajaran berupa PPT dan video, penggunaan lingkungan sebagai media ajar secara konseptual. Oh begitu ya Ibu Nela ya, jadi Ibu Nela adalah guru mata pelajaran APAT dan bersertifikasi ya Ibu Nela ya, berarti kompeten di bidangnya ya Ibu Nela ya. Ya. Kemudian dari ini peluang apa yang bisa Ibu Nela gunakan untuk mendukung meningkatkan pembelajaran Ibu Nela di kelas nantinya? Ada teman guru yang bisa membantu saya Bu Orin. Juga bisa membantu belajar bersama guru MGMP di sekolah dan belajar bersama lagi dengan guru simulasi komputer dan lewat pelatihan secara mandiri, baik lewat workshop bersama di sekolah dan lewat webinar. Oh solusi yang bagus ya Ibu Nela ya, dan rencana aksi yang bisa digunakan Ibu Nela lakukan itu untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan media pembelajaran itu apa saja? Saya akan membuat angket minat siswa dalam menggunakan media pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, mengikuti pelatihan dan belajar secara mandiri, materi untuk penggunaan media ajar yang akan dilakukan di kelas Bu Orin. Oh bagus sekali ya Ibu Nela ya. Jadi ada beberapa solusi yang akan Ibu Nela lakukan. Menurut Ibu Nela yang menjadi prioritas utama saat ini ya Ibu Nela ya, dari beberapa solusi yang ada tersebut, yang mana yang Ibu Nela bisa Ibu Nela kembangkan? Menurut saya yang menjadi prioritas utama adalah membuat angket minat siswa dalam penggunaan media pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Oh sangat bagus dan sangat menarik ya Ibu ya. Jadi Ibu Nela awalnya dengan mengetahui pertama-tama minat siswa. Kemudian Ibu Nela memilih media yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, yang disesuaikan juga dengan materi ajar yang akan Ibu Nela gunakan nantinya ya. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Nela itu kapan kira-kira bisa dilakukan atau berapa lama? Ya, Ibu Nela.
Untuk waktu menerapkan rencana aksi saya bisa 3 minggu, Bu Orin. Oh, 3 minggu. Ya, setelah melaksanakan rencana aksinya, apa ukuran keberhasilannya menurut Ibu Nela? Seperti apa Ibu Nela? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi ajar sehingga dapat mempraktekannya nanti dengan benar. Oh, dalam melaksanakan rencana aksi, misalnya ada kendala atau hambatan. Menurut Ibu Nela, hambatan apa yang bisa terjadi saat pembelajaran? Hambatan yang bisa saja terjadi saat melakukan rencana aksi dalam pembelajaran yaitu waktu dalam persiapan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan saat pembelajaran di kelas. Oh, kalau menghadapi hal itu, apa yang bisa Ibu Nela lakukan atau Ibu Nela ambil oleh Ibu Nela bila mengatasi masalah tersebut? Apa yang Ibu Nela lakukan? Mengatur waktu dengan baik, membagi waktu dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mengatasi masalah. Oh, bagus sekali ya Ibu Nela ya. Jadi Ibu Nela melakukan yang pertama itu adalah mengatur waktu, membagi waktu yang baik ya, dan berdiskusi atau berkomunikasi dengan rekan sejawat ya. Komitmen dalam melaksanakan rencana aksi ini seperti apa kira-kira Ibu Nela? Komitmen saya dalam melaksanakan rencana aksi ini yaitu saya dapat melakukan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi saya harus fokus dalam melaksanakannya sesuai dengan yang telah direncanakan, sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, Bu. Oh, jadi sangat luar biasa ya Ibu Nela ya. Jadi komitmennya Ibu Nela semoga bisa dilakukan sesuai dengan rencana aksinya dan sesuai dengan komitmennya ya nanti ya Ibu Nela ya. Kalau menurut Ibu Nela, dukungan yang Ibu Nela butuhkan untuk menjalankan komitmennya, siapa saja yang bisa mendukung dalam mencapai rencana aksi tersebut Ibu Nela? Menurut saya, dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan komitmen dan rencana aksi saya yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan Ibu Orin sebagai coach saya. Oh, seperti itu ya, luar biasa ya Ibu Nela ya. Jadi Ibu Nela membutuhkan dukungan dari semua pihak di sekolah ini untuk pelaksanaan rencana aksinya lewat kolaborasi bersama. Ya Ibu Nela, dengan senang hati saya juga mau belajar bersama ya dengan Ibu Nela, berbagi praktik baik, saling sharing informasi, dan saya juga mau mendampingi Ibu Nela dalam mencapai tujuan rencana aksinya sesuai dengan komitmennya Ibu Nela ya. Ya, dari diskusi kita ini apa yang sudah Ibu Nela dapatkan? Bisa diceritakan Ibu Nela? Dari diskusi kita ini yang sudah saya dapatkan adalah solusi lewat aksi nyata yang dapat saya laksanakan dalam meningkatkan kemampuan saya. Saya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan saya atau potensi saya untuk dapat membuat rencana aksi dengan baik dan membuat komitmen dalam melaksanakan rencana aksi nantinya saat aksi nyata. Oh, luar biasa Ibu Nela ya. Saya tetap mendukung Ibu Nela. Semoga dapat tercapai rencana aksinya lewat aksi nyata nantinya ya Ibu Nela ya. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kita tetap berkomunikasi Ibu Nela dalam proses rencana aksinya. Dan saya menunggu perkembangannya Ibu Nela aksi nyatanya sekitar 3 minggu lagi ya Ibu Nela ya. Ya, saya sangat senang mendengar komitmennya, tekad Ibu Nela untuk mau berubah dan mau maju. Terima kasih Ibu Nela karena kita sudah berdiskusi, saling belajar, saling sharing dan saling memberi umpan balik positif. Saya harap kedepannya RKTL-nya lewat aksi nyatanya lebih baik lagi ya Ibu Nela ya. Kedepan untuk pertemuan selanjutnya lebih baik lagi, dan kalau boleh Ibu Nela bisa mengundang saya untuk sama-sama ikut masuk ke kelasnya Ibu Nela untuk melihat langsung pembelajarannya. Bisa Ibu Nela? Ya. Oh iya Bu Orin, pasti saya akan mengajak Ibu Orin untuk melihat pembelajaran selanjutnya yang pasti akan lebih baik dari kali ini. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Orin karena telah membuka
pola pikir saya dan membuat saya lebih bersemangat untuk melaksanakan rencana aksi dan aksi nyata bersama siswa dalam pembelajaran yang menyenangkan di kelas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Iya, luar biasa ya Ibu Nela ya. Saya sangat senang mendengarnya. Saya sudah penasaran nih Ibu Nela untuk melihat aksi nyatanya yang akan dibuat 3 minggu lagi ya Ibu Nela ya. Semoga berhasil ya Ibu Nela ya. Salam dan sukses ya Ibu Nela ya. Terima kasih Ibu Nela. Terima kasih juga Ibu Ori. Ya. Mari kita lihat hasil Oh, produksi iya. siswa ya. Boleh. Ini ada hasil produksi siswa. Ini adalah hasil produksi siswa Ya, ya. ini adalah produk dari siswa-siswi kelas 11 yang mana pembuatan pakan. Ini adalah pembuatan pakan ikan atau disebut pakan ikan. Oh, ini adalah pakan ikan ya Ya. Ibu Nela ya. Ya, jadi setelah pembelajaran anak-anak langsung mempraktekkan yaitu pembuatan pakan ikan. Jadi ini adalah pakan ikannya dan juga ada pembuatan akuarium. Oh, akuarium juga ya, itu adalah produk ini. Jadi setelah pembelajaran anak-anak ke ruang PPS ini Ya, untuk membuat produknya ya. Oh, luar biasa Ibu Nela. Jadi Oh, di ini sini- juga. Ya, di sini ada akuarium. Oh, iya Ibu Jadi Nela. ini adalah akuarium hasil produksi anak-anak kelas Oh, 11. hasil produksi anak-anak kelas 11. Luar biasa ya Ibu Nela ya. Jadi bukan hanya berdiferensiasi proses, konten, tetapi produk juga dihasilkan. Iya. Oh, luar biasa Ibu Nela. Kedepannya lebih mantap lagi, lebih maksimal Iya. lagi ya. Oke, ya. Ya, demikianlah aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Ya, salam guru penggerak.